Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan bahasa Indonesia SPS kelas 8 semester genap. Nah, untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang materi menyajikan tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Yang kemarin kita sudah tahu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Kita akan menyajikan tanggapan itu sebuah komentar. Nah, bagaimana tujuannya sebelum kita masuk ke dalam materi? Tujuan yang pembelajaran yang bisa kita capai dalam belajar ini adalah satu, bisa menjelaskan langkah-langkah menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kita lanjutkan kepada materi berikutnya untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita menyajikan sebuah tanggapan, sebuah komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Itu adalah yang pertama, membaca buku tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan unsur-unsur tanggapan buku fiksi maupun non-fiksi. Kemudian yang ketiga, melakukan penyuntingan. Nah, saya akan bahas satu persatu dari langkah-langkah menyajikan tanggapan buku fiksi non-fiksi ini. Untuk yang pertama, ketika kita mau melakukan menyajikan sebuah tanggapan, kita perlu membaca secara keseluruhan, secara keseluruhan sampai detail, sampai cermat dari apa yang ada dalam buku tersebut, baik mungkin kalau fiksi ataupun non-fiksi. Nah, kalau bisa kita buat sebuah ringkasan dari buku tersebut sehingga tahu persis apa sebenarnya isi buku tersebut. Nah, ini langkah pertama, kita baca secara keseluruhan. Kemudian langkah kedua, kita harus mencari unsur-unsur dari sebuah buku fiksi atau non-fiksi. Dari unsur dari buku non-fiksi yang kemarin sudah saya berikan, yaitu di situ ada tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, amanat. Nah, kita cari di situ bagaimana, apakah ada kekurangan atau kelebihan yang ada pada, kita berikan komentar, kita tanggapan. Kemudian yang kedua, dari unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan, dan itu bisa sampul bukunya, isi bukunya, cara penyajian, itu bab per bab, dan kemudian bahasa yang digunakan dan mungkin sistematika penulisan. Nah, untuk mempermudah kita mendapatkan informasi bagaimana tanggapan kita terhadap buku tersebut, maka perlu kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah tanggapan. Nah, kalau itu buku fiksi, maka contoh pertanyaannya misalnya, bagaimana judul tema yang dikembangkan, baik atau tidak, dan sebagainya. Kemudian, apakah ada keunikan dalam judul tersebut, kemudian bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita, tempat setting, kemudian bagaimana tokohnya, wataknya. Nah, kita jawab dari satu persatu bagaimana buku itu, buku fiksi yang kita baca tadi, kita berikan tanggapan dari ini. Kemudian kalau itu buku non-fiksi, bisa membantu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari tanggapan kita. Di situ bisa dengan kata apa judul dari tema buku itu, kemudian buku bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku itu, kemudian bagaimana garis besar yang disampaikan dalam buku itu, apa isi dari setiap babnya, apakah buku ditunjang dengan gambar atau tidak, atau di situ dilengkapi grafik, tabel, foto dan sebagainya, apakah mendukung semuanya itu. Kemudian sistematika penulisannya mudah diikuti atau tidak, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami atau tidak. Nah, ini kita jawab, kita sesuaikan dengan dari
buku yang kita mau tanggapi. Bagaimana komentar kita? Karena kita sudah tahu dari secara keseluruhan tanggapan itu, kita buat secara keseluruhan tanggapan itu menjadi sebuah paragraf demi paragraf. Nah, untuk lebih baiknya sebelum jadi sebuah menyajikan sebuah tanggapan ini perlu ada penyuntingan. Apa itu penyuntingan? Penyuntingan itu adalah suatu tindakan untuk memeriksa kembali dari apa yang kita tulis, dari tanggapan yang kita tulis itu kita perbaiki. Kalau itu ada yang salah, kalau ada yang kurang kita tambahin. Nah, ini kita lakukan setelah kita mendapatkan tadi tanggapan secara keseluruhan, kita susun, kemudian kita teliti, kita sunting. Nah, penyuntingan. Demikian dari materi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita harus ke evaluasi agar bisa lebih paham lagi. Evaluasi yang pertama ya, nomor 1, berikut ini bukan hal yang harus kita lakukan saat akan meringkas buku. Ya, yang bukan berarti yang tidak merupakan hal yang kita lakukan ketika kita meringkas. Yang mana? Apakah mencari judul itu jelas, membaca buku jelas, mencatat garis besar juga tidak. Yang tidak adalah membeli buku sebanyak-banyaknya. Kemudian nomor 2, contoh tanggapan negatif terhadap buku non-fiksi adalah tanggapan negatif berarti tanggapan yang menunjukkan suatu kelemahan dari buku itu ya, buku non-fiksi di sini. Mana kalimat yang menunjukkan tanggapan yang negatif? Ya, di situ ada dari sekian itu warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu pembaca. Nah, ini yang negatif. Nah, kita klik mungkin ininya yang ya jawabannya benar. Kemudian nomor 3, perhatikan paragraf berikut. Nah, di situ nomor 1, buku yang berjudul matinya. Nah, itu menyelamatkan oleh dari itu. Bahan buku tersebut mengulas perkembangan. Kemudian sampul buku tersebut berwarna biru tua, namun bahasa digunakan. Nah, ini yang merupakan isi buku yang mana? Yang menerangkan tentang isinya yang mana dari kalimat-kalimat. Nah, dari sekian ini yang mana? Yaitu nomor 2, yaitu tentang buku itu mengenai perkembangan. Nah, ini. Kemudian nomor 4. Nah, buku kumpulan cerpen berjudul Filosofi Kopi karya Dewi Lestari ini sangat cocok untuk menemani pembaca pada saat santai. Titik-titik buku ini sangat minim typo. Nah, titik-titik ini yang sesuai, kata-kata yang sesuai, kalimat yang sesuai yang mana? Nah, ini cara kita harus antara depan ya, kalimat depannya harus ada keterkaitan. Nah, mana yang di antara jawaban ini yang tepat, yaitu yang nomor yang jawaban D. Kemudian nomor 5, dari judulnya saja buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul karena buku Senikmat Susu benar-benar unik. Penulis ingin menawarkan bahwa aktivitas membaca sanggup setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut sehingga sangat gampang dipahami. Nah, hal yang menarik komentari pada itu di atas berkaitan dengan apa? Ya, yang tentang apa yang kita menarik, yaitu tentang mestinya tentang isi, karena di situ menjelaskan tentang isi. Nah, benar. Nilai 100. Nah, demikian pembelajaran kali ini, yaitu tentang menyajikan tanggapan sebuah buku non-fiksi dan fiksi. Jadi intinya ketika ingin membuat suatu penyajian tanggapan sebuah buku non-fiksi dan fiksi adalah 1, langkahnya adalah membaca secara keseluruhan, yang kedua mencari unsur-unsurnya, kemudian yang selanjutnya setelah kita mencari unsur-unsur isinya tentang apa, kita berikan tanggapan. Setelah kita buat secara keseluruhan, kita sunting. Itu dari materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.